Hai. Hai, it's me Tiara. Dan setelah sekian lama gak bikin video, hari ini aku mau bikin video lagi, yaitu review tentang salah satu web series originalnya video.com yang berjudul Omen. Oke, mungkin kalian semua udah pada tahu, tapi bagi yang belum tahu, Omen ini adalah web series original dari video.com yang disutradarai oleh Ari Aziz dan disadur dari novel berjudul sama karya Lexi Su. Bagi kalian penggemarnya Lexi Su pasti udah tahu banget dong tentang novel Omen ini, karena Omen itu adalah salah satu mahakarya dari Kalex dengan berbagai tokoh yang unik-unik semuanya. Nah, oleh karena itu kayaknya nggak afdol ya kalau aku nggak ngenalin dulu nih tokoh-tokoh yang ada di Omen web series ini. Oke, yang pertama langsung aja tokoh utama kita namanya adalah Erika Guru. Nah, Erika Guru ini adalah cewek tomboy, super sial ya, kerjaannya sial terus memang, terus suka salah paham juga. Jadi aku sering banget nangkep Erika itu bilang, kamu salah paham mah, kamu salah paham, dan lain sebagainya. Dan Erika ini juga sering dianggap Omen oleh keluarganya sendiri karena dia dianggap anak yang mirip Omen. Dan juga Erika ini diceritakan tidak punya banyak teman di sekolahnya. Selanjutnya ada Eliza Guru ini merupakan saudara kembar dari Erika. Akan tetapi kedua saudara kembar ini kepribadiannya terbalik. Jadi kalau Erika tadi tomboy, anak berandalan, gak disayang sama orang tuanya, Eliza ini kebalikannya. Dia girly, populer di sekolah, dan disayang banget tuh sama ibunya. Kemudian masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Victor Yamada, atau nama aliasnya itu Jack. Oke, nggak ada Omen tanpa Jack ya, atau tanpa Victor. Nah, Victor Yamada ini diceritakan sebagai anggota geng motor Street Wolf. Dia tuh anak orang kaya dan sedang kabur dari rumahnya. Nah, kemudian ada juga karakter yang bernama Gun, atau singkatan dari Gunawan. Nah, Gunawan ini adalah teman baiknya si Vic atau si Jack ini nih. Dan Gun ini juga merupakan ketua dari geng motor Street Wolf. Lanjut, ada yang namanya Valerie atau Val dipanggilnya. Nah, Val ini diceritakan sebagai satu-satunya teman Erika di sekolah. Yang mau bergaul dengan Erika cuma Val, yang lain gak ada lagi yang mau. Lanjut ke tokoh selanjutnya adalah Martianus. Martianus ini diceritakan sebagai salah seorang siswa di SMA Harapan Nusantara yang cukup kaya. Dia ini sangat suka dengan Eliza, tapi kebalikannya sangat benci dengan Erika. Lanjut, selanjutnya adalah Verly. Verly ini adalah seseorang yang sangat populer di SMA Harapan Nusantara. Mungkin kayak Eliza versi cowoknya kali ya. Nah, uniknya di sini adalah Verly merupakan cowok yang ditaksir Erika dan Eliza. Jadi di balik semua ketidakidentikan kembar guru ini, mereka ternyata masih menyukai cowok yang sama, yaitu Verly. Selanjutnya ada Alvin Alfonso. Alvin Alfonso itu adalah seorang ilusionis. Dia ini merupakan saudaranya Verly. Nanti kita lihat ya, apa sih yang akan dilakukan Alvin Alfonso di web series ini. Dan yang terakhir aku mau kasih tahu kalian tentang Mama Grace. Mama Grace ini merupakan ibu dari si kembar guru, ibu dari Erika dan ibu dari Eliza juga. Walaupun ya sayangnya sama Eliza doang, sama Erika ternyata enggak. Web series terdiri dari 12 episode yang alurnya sebenarnya agak berbeda nih dengan novel aslinya gitu. Ada beberapa yang ada di novel dan tidak kita temukan di web seriesnya, dan ada beberapa adegan juga di web seriesnya yang tidak kita temukan di novelnya gitu. Nah, jadi kalau bisa aku sampaikan secara singkat tentang alur web seriesnya, kira-kira seperti ini. Adegan dimulai dengan Erika dan Eliza kecil yang ada di kamar mereka. Nah, waktu itu mereka bertengkar, kemudian gak sengaja nih ayah mereka tuh kedorong pas ada di deket tangga dan ayahnya tuh meninggal gitu. Nah, Eliza tuh kayak takut mungkin ya, namanya mereka masih kecil, kayak oh ini Eliza yang dorong ayahnya gitu. Sehingga Mama Grace, ibu mereka ini sejak saat itu tidak menyukai Erika gitu dan lebih prefer ke Eliza, lebih sayang ke Eliza dibandingkan ke Erika gitu. Nah, jadi sampai mereka sudah tumbuh dewasa, nah ini ceritanya adalah si Erika dan Eliza ini udah di SMA, sikap tersebut tuh masih kebawa gitu. Jadi Erika itu bagaikan anak yang tak dianggap di rumahnya sendiri. Nah, kemudian scene-nya berlanjut.
saat itu Erika sedang terlambat ke sekolah dan secara nggak sengaja ketabrak oleh motornya Vic atau Victoria Mada tadi. Nah, di sini sebelum Vic bilang, "Oh ya, kenalin, nama saya Victoria Mada," Erika dengan seenaknya, "Nama kamu Jack. Nama kamu Jack. Mulai sekarang nama kamu Jack. Gue akan panggil lo Jack." Gitu. Nah, itulah awal mula dari nama Jack. Oke. Nah, kemudian Erika ini suatu hari dihipnotis oleh yang namanya Alvin Alfonso, saudaranya Verly yang tadi ya. Nah, saat Erika ini udah sadar kembali dari kondisi terhipnotisnya, dia menyadari bahwa Eliza itu menjadi korban dari kasus penusukan. Dan Erika yang dituduh sebagai pelakunya, padahal Erika itu yakin banget bukan dia yang menusuk Eliza. Ngapain juga dia menusuk Eliza, dia itu saudari kembarnya sendiri kan. Dan oleh karena itulah, karena Erika tidak menerima bahwa ia disalahkan, Erika kabur dari polisi dan dia jadi buronan. Nah, di sini Vic atau Jack lah yang membantu Erika dalam usaha pelariannya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, di sini mereka berdua ini mulai mengumpulkan tersangka-tersangka nih, dan gimana sih kejadian yang sebenarnya gitu. Kenapa sih bisa Erika yang dituduh dan kenapa Eliza bisa jadi korban gitu. Siapa yang akan bisa melakukan ini dan siapa tersangkanya. Dan akhirnya setelah mereka mengumpulkan para tersangka nih, kalau Erika ini lebih cenderung fokus ke Martianus. Menurutnya Martianus lah yang bisa melakukan hal semacam itu kepada Eliza. Karena waktu itu posisinya Eliza memang lagi ada pesta di rumahnya Martianus. Nah, sedangkan kalau Vic ini lebih cenderung menuduh pelakunya itu adalah Verly, karena Verly itu agak aneh gitu ya orangnya, apalagi Verly ini ternyata punya kenalan dengan geng motor juga. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata Vic dan Erika menemukan bahwa pelaku sebenarnya adalah Valeria. Setelah Valerie ini beberapa kali melakukan percobaan untuk menabrak Erika dengan motor ya. Nah, setelah mereka berdua menangkap Valerie, ternyata Valerie ini hanyalah salah satu korban lain, korban hipnotis atau hipnosis dari si Alvin ini. Alvin yang udah menyadari bahwa korbannya juga ketangkep, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim dengan menculik Erika. Dan saat itu pelaku sebenarnya keluar, dan ternyata pelakunya adalah Eliza sendiri. Ya, jadi Eliza selama ini cuma pura-pura ketusuk, dan Alvin membantunya dengan cara menghipnotis orang-orang yang bersangkutan, mulai dari dokter, perawat, dan lain sebagainya, supaya nggak ketahuan tuh kejadian sebenarnya bahwa Eliza itu nggak benar-benar ketusuk, dia cuma pura-pura aja gitu. Nah, akhirnya Erika di sini dipaksa untuk bunuh diri dong, karena dia udah tahu tuh semua rahasianya dari Eliza. Jadi Erika tuh sampai disiapin surat bunuh dirinya dan dipaksa untuk gantung diri gitu. Untungnya Vic dan Gun datang and save the day. Ya, jadi mereka lawan Alvin, dan mereka tuh nggak datang sendirian. Ternyata mereka tuh datang, ada Mama Grace juga dan ada polisi juga. Dan mereka datang tepat waktu saat Eliza itu mengakui kejahatannya. Apa motifnya? Kenapa dia melakukan ini? Dan ternyata dia itu memang iri sama Erika. Ya, mereka kembar. Mereka tuh bagaikan berbagi spot gitu, dan walaupun Erika merasa kehidupan Eliza jauh lebih baik dibandingkan dia, Eliza gak merasa begitu. Dia mau jadi unik, dia mau jadi satu-satunya anak perempuan guru. Dia gak suka ada yang nyamain dia, walaupun itu Erika, saudari kembarnya sendiri. Dan oleh karena itu Eliza ditangkap polisi dan dikirim ke rumah sakit juga gitu. Nah, tentang Victoria Mada ini sendiri, akhirnya dia ngobrol lagi nih sama orang tuanya, sama ayahnya, dan akhirnya dia menerima kondisinya, menerima posisinya di perusahaan. Kemudian ya, life is back to normal. Oke, karena ini review, aku mau bahas juga nih beberapa poin-poin menarik khususnya untuk yang udah baca novelnya dan udah nonton filmnya seperti aku. Nah, yang poin pertama nih ya, kalau di novel kita tahu bahwa Erika itu adalah superwoman. Dia tomboy, berandal, bos preman di SMA Harapan Nusantara.
dan dia juga bisa mengalahkan banyak laki-laki dengan mudah ya dalam pertarungan tangan kosong gitu. Dia juga nggak sopan banget nih sama guru dan kepala sekolah, kayak manggil kepala sekolahnya Rita, manggil guru piketnya si Rufus. Dan sedangkan di film, di web seriesnya ini, kita disajikan oleh Erika yang lebih realistis gitu. Beside kita pasti lebih gampang mengidolakan Erika sebagai cewek yang superwoman ini, kita tahu bahwa sebenarnya si superwoman ini nggak mungkin kejadian di dunia nyata dong gitu. Makanya menurutku di web series ini karakter Erika itu terlihat lebih realistis. Oke, dia tomboy, dia sok mandiri, sok kuat karena masa kecilnya yang berat ya, tapi sangat masuk akal bahwa dia nggak bisa ngalahin banyak laki-laki sekaligus. Sangat masuk akal bahwa dia sering nangis karena masalah-masalahnya yang begitu berat gitu. Dan we totally get it kan. Oke. Nah, jadi Erika di sini menurutku memang lebih realistis ya, bukan Erika the superwoman that we love to imagine. Walaupun mungkin balik lagi kita lebih suka Erika superwoman, tapi Erika di web series ini lebih realistis. Dan itu menurutku merupakan poin penting yang kita harus tahu perbedaan antara web series dan novelnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Victoria Mada. Nah, bagi pembaca novel tentunya tidak asing tentang nama panggilan Jack ini ya. Jack di sini adalah singkatan dari Ojek. Jadi sebenarnya ejaannya adalah J-E-K. Sedangkan di web series ejaannya tuh lebih unyu, yaitu C-A-C-K. Dan menurutku itu adalah salah satu poin yang bikin aku shock pas nonton filmnya gitu. Jadi kalau nggak salah kata-kata J-A-C-K itu muncul pertama kali saat Erika tuh texting ya, SMS atau ngechat si Vic ini, dan aku langsung shock. J-A-C-K? Jack? Oke. Dan masih ngomongin tentang Victoria Mada, aku nih sebagai pembaca novel sebenarnya ya pengen ada beberapa detail-detail kecil yang dimasukkan di web series nih, tapi ternyata memang gak kejadian ya, jadi tetaplah menjadi imajinasi aja gitu kejadiannya gimana. Nah, kejadian-kejadian ini misalkan motor Ninja Vic, dan gimana pas motor itu rusak, hancur, dan Vic akhirnya harus nebeng mobil Val buat ikutin tuh Erika di Nah, kemudian ada juga kejadian cambuk-mencambuk dan piyama sapi. Aduh, itu kayak legendaris sih harusnya ya scene ini. Oke, dan yang terakhir adalah tempat nongkrongnya si Street Wolf ini nih yang bukan bengkel gitu. Padahal asik juga ya kalau nongkrongnya di bengkel, kayak lebih kerasa gitu ya jiwa-jiwa geng motor anak baik. Kemudian setelah bicara tentang Vic, kita juga mau bicara tentang Eliza Guru. Kenapa tentang Eliza Guru ini? Jujur aja, Eliza adalah salah satu tokoh yang paling aku suka di Omen web series ini. Kenapa? Karena di sini Eliza menurutku super ngeselin, super manja, dan itu bener-bener Eliza gitu menurutku. Bener-bener penggambaran Eliza yang mendekati sempurna, karena ya she's so full of herself gitu ya. Dan beberapa kalimatnya tuh savage banget, beberapa lainnya itu kayak yang pas dia sarapan kemudian Erika bilang, mama gak bikinin buat gue gitu. Terus si Eliza kan balas lagi kan, dia bilang, kamu minum air putih aja, nanti lama-lama juga kenyang, air putih kan bagus buat diet gitu. Terus aku kayak, oh my god, ini Eliza nih, Eliza banget, super ngeselin. Kemudian pas Eliza nanggepin Martianus juga pas mereka teleponan gitu, terus Eliza ngeluh kayak, apa sih gak jelas gitu. Dan itu Eliza banget gitu, so full of herself. Dan menurutku Eliza keren banget di Omen web series ini. Dan untuk poin yang terakhir, let's take a break from judging and let us start to appreciate Cut Shiva. Kenapa? Karena aku jujur aja pas nonton episode 1 gak sadar bahwa Erika dan Eliza diperanin oleh orang yang sama. Padahal aku udah ngikutin sebelumnya kan, siapa aja sih yang bakal meranin ini. Aku tahu bahwa Cut Shiva ini akan memerankan 2 orang gitu, tapi aku seketika lupa sama hal itu di episode pertama. Dan pas 1 episode itu kelar, aku baru mikir lagi, ini
yang meranin dirinya siapa ya. Dan setelah aku cek lagi baru sadar bahwa itu tuh sama-sama Chun Sifa gitu. Jadi saking kerennya Chun Sifa bisa memerankan Erika dan Eliza itu dengan sangat berbeda. Dan menurutku itu one of the best things dari Omen web series ini. Nah sekarang karena sedang heboh-hebohnya nih, karena katanya Omen web series yang kedua bakalan ada sebentar lagi akan dibuat gitu. Aku nggak bisa bilang kalau aku nggak penasaran tentang Omen web series yang season 2 ini gitu. Karena kalau adaptasinya dari 7 lukisan horor itu berarti akan lebih menegangkan, ya nggak sih? Apalagi dari pihak video.com-nya mungkin juga udah dengar banyak hal nih dari para penggemar, dari para penontonnya. Oh ini gini. Jadi pasti aku sih berharapnya Omen web series keduanya akan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan aku sangat penasaran untuk beberapa scene masuk nggak ya ke Omen web series yang kedua ini. Nah kayak tentang Rima aja deh. Siapa sih yang bakal marinin Rima? Sosok Rima yang benar-benar unik, yang hampir seluruh mukanya ketutupan rambut, cara jalannya yang mirip hantu, rumah studionya gitu. Kayak aku penasaran banget sih tentang itu. Kemudian di sini juga kita akan lebih banyak lihat Daniel dan Les kan, dan Gun maksudnya. Dan gimana mereka berinteraksi gitu. Dan gimana juga ada nggak ya scene saat si dua cewek ini nih, Erika sama Val, loncat dari pohon. Itu salah satu scene yang legendaris juga sih menurutku, dan kayaknya sih pantas banget ada di Omen web series ini gitu. Nah mungkin kalian juga udah penasaran, jadi mari kita tunggu dengan sabar penampakan dari Omen web series yang season kedua ini. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Thank you for watching. Dadah.